minum susu lagi nggak? Enggak bunda, Ira mau langsung berangkat. Oh ya udah. Cium tangan dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, Kok pulang jam segini? Semalam tidur di mana? Iya, nyari duit. Emang main perempuan? Ya ampun, marah banget kayak gitu. Ya wajar dong aku nanya, kan aku istri kamu Mas. Lagian juga Mas kerjanya juga nggak punya kantor. Justru karena aku nggak punya kantor, makanya aku pulangnya juga nggak tentu. Kamu harusnya ngerti tuh. Ya kalaupun Mas misalnya mau ketemu sama orang yang mau beli rumah atau tanah atau apapun itu, terus harus Mas nggak pulang. Kok jadi bawel ya? Jadi sok pinter. Kan aku udah bilang, aku kerja nyari duit. Nih, ada buktinya. Tuh, ini yang dibutuhin sama semua perempuan di atas muka bumi. Iya kan? Duit. Ambil deh. Mas nggak jawab pertanyaan aku. Ambil. Iya. Atika. Kamu menolak uang pemberian aku. Kamu tahu nggak? Aku sebagai laki-laki tersinggung. Aku mau Mas jujur sama aku. Mas pergi kemana? Apa salahnya sih telepon aku untuk ngabarin kalau Mas nggak pulang? Aku tuh kepala rumah tangga, bukan kamu. Jadi aku yang atur kamu, bukan kamu atur aku. Mas jangan salah sangka. Aku bukan mau ngatur-ngatur. Ah, udahlah. Atika. Atika. Iya. Ada apa Mas? Loh, kok udah ganti baju? Mau kemana Mas? Kamu tuh aneh ya. Ada suami getol cari nafkah, kamu malah pikir yang aneh-aneh. Kamu maunya apa sih? Mas nggak pulang lagi? Kamu jawab sekarang. Iya. Aku nggak pulang. Mas, sudah 3 hari Mas tidak tidur di rumah ini. Aku mau menikah dengan Mas, bukan semata-mata karena uang. Aku menikah karena Allah Mas, karena Allah. Aku jalan. Mas. Ya Allah, lindungilah suamiku ya Allah. Ya sebentar. Gak usah kaget kamu. Saya kesini cuma mau ngasih tahu kamu siapa saya dan siapa anak. Saya adalah istri sahnya Abbas dan anak ini adalah anak kandungnya. Itu adalah bukti bahwa saya dan Abbas sah suami istri. Mas Abbas baru saja membakar buku pernikahan kita. Tapi dia lupa kalau masih ada kartu keluarga dan akta kelahiran ini. Kamu sudah merebut kebahagiaanku dan kebahagiaan anakku. Tante jahat. Gara-gara tante, aku mau bisa sekolah lagi. Aku sama ibu aku jadi telantar. Tante jahat. Kalau saja ya, kamu itu nggak menggoda suami saya dengan goyangan Nora dan kampungan kamu itu. Pasti suami aku tuh nggak akan nikahin kamu, tau nggak? Mana uang? Atau apa saja yang sudah suamiku berikan ke kamu? Karena kamu sudah merampok duit suamiku. Sebentar ya Mbak, saya ambilkan. Awas ya, kalau kamu bilang Abbas, saya nggak segan-segan nyakitin kamu dengan cara. Sana ambil. Gilang, Aisyah, Umi bukannya mempersulit Gilang untuk menikahi Aisyah. Sama sekali Umi tidak punya niatan untuk mempersulit kalian. Cuma yang Umi mau pahamin dulu tentang agama. Mantepin dulu masalah ibadah Gilang. Sebab nanti Gilang kan mau jadi imam.
Nikah itu ibadah, nak. Ibadah itu kudu bener. Biar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Emang Gilang udah mantep nikahin Aisyah? Insya Allah Umi, Gilang sih udah mantap Umi. Kalau nikahin Aisyah sudah mantap, tentang agama sama ibadahnya udah mantap juga belum? Ya kalau belum mantap mah jangan nikah dulu atuh Gilang. Oh iya Neng, gimana itu masalah Atika? Oh iya Umi, insya Allah Atika mau berhenti jadi penyanyi dangdut keliling. Dia juga bilang katanya dia mau fokus belajar agama. Juga ngurusin anak dan suaminya. Alhamdulillah, semoga Neng Atika istiqomah. Amin, amin ya Allah. Ini Mbak, kalau boleh bagi 2 ya. Apa? Bagi 2? Kamu tuh harus tahu ya. Kalau saya ini sudah setahun gak dinafkahin oleh Mas Abbas. Dan anak saya ini gak sekolah. Dan ingat ya, satu hal lagi. Kalau Mas Abbas tahu soal ini, kamu akan saya kubur hidup-hidup. Itu laki-laki lagi tajir. Duitnya banyak. Kamu bisa manfaatin dia. Kamu gak cemburu? Ya meskipun aku ini suami kamu, aku nggak keberatan kok kalau kamu nikah sama laki-laki itu. Yang penting kita dapat uang banyak. Kamu serius? Ya asalkan kamu bisa menguras semua kekayaannya dia, aku nggak masalah. Sekali kamu dapat hartanya dia, setelah itu kamu tinggalin dia. Tapi gimana kita ninggalinnya, Beb? Itu gampang. Bikin dia lumpuh. Habis itu kamu bilang dia nggak bisa nafkahin kamu. Beres kan? Aira, kamu kenapa sayang? Kamu panas tinggi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sayang. Aduh, ini Mas Abbas kemana lagi? Kondisi lagi kayak gini, dia nggak di rumah, ya Allah. Aku harus bawa ke rumah sakit. Mana di luar lagi hujan. Sini sayang, nak. Sini Bunda gendong ya. Kamu bisa kan digendong sama Bunda ya? Yuk sayang, bangun. Yuk. Aku serius lah. Aku bisa nikahin kamu secara siri. Kamu gak usah khawatir. Apa sih yang aku gak punya? Kamu butuh uang, aku kasih. Atau kamu butuh rumah, aku beliin kamu rumah. By the way, itu siapa ya yang namanya Rama itu? Rama itu kayak semacam manajer aku. Jadi dia yang cariin aku kerjaan. Kalau nggak ada Rama, aku bisa repot, Mas. Kalau kamu nikah sama aku, tenang aja. Kamu tinggal pilih. Mau aku kasih uang bulanan, mingguan, atau harian? Terserah kamu. Masuk kamu ke perangkap aku. Kamu bisa, Nak. Kamu bisa, sayangku. Harus kuat. Harus bisa. Bisa ya, sayang. Terus sebaiknya tunggu di luar ya. Tapi saya mau nemenin anak saya, suster. Dokter sudah menunggu anak ibu. Ibu sebaiknya tunggu di luar. Ya udah.
Ya Allah, Mas Abbas banget. Ya Allah. Atika! 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 Pagi-pagi kemana sih ini perempuan? Pagi-pagi dia keluar nih. Atika! Halo, Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Mas Abbas di mana? Ya Allah, aku telepon dari semalam kok Mas gak angkat. Ini Aira sakit, Mas. Kamu yang kemana aja? Aku baru pulang, pintu dikunci, aku nggak bisa masuk. Aku harus pergi lagi, aku harus ganti baju, aku banyak urusan. Ya ampun, Mas, kok ngomongnya kayak gitu? Mas bener-bener tega ya. Mas, tolong ya Mas ya, aku lagi butuh uang. Dengar deh, kemarin aku baru kasih uang sama kamu. Udah habis, hah? Kamu pakai buat apa itu uang? Kok malah diem sih? Aku harus masuk ke rumah, kuncinya mana? Aku harus pergi lagi, aku ada urusan. Aku bawa kuncinya Mas, aku bawa. Dengar deh, kamu itu pagi-pagi udah bikin kesel aku, tau nggak? Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara soal nikah, nikah hurufnya saja ada nun, ada kaf, ada alif, ada ha. Nun artinya apa? Ni'matum minallah. Orang yang mau jadi nganten itu dapat nikmat dari Allah. Nikmat dari segi mananya? Dari segi mananya saja. Dari segi sosial nikmatnya apa? Kita lebih aman. Ibu-ibu yang punya suami mau pulang waya apa juga tetangga nggak bakalan komentar. Tapi kalau kita nggak punya suami, pulang malam-malam, mulut tetangga udah kayak kacang goreng, ya kan? Ada yang bilang tuh katanya waya gini baru pulang tuh, katanya waya gini baru pulang. Padahal mah emang bener-bener pulang malam cari rezeki, cari nafkah. Makanya wajib syukur yang punya suami mah berarti dapat nikmat. Urusin tuh laki biar bener, jangan dikubur kalau belum mati. Lah bener kan? Lah kalau dikubur belum mati ya pulang lagi dia. Tuh artinya nun ni'matum minallah. Terus habis nun hurufnya apa? Habis nun hurufnya kaf. Apa itu kaf? Kaf artinya karomah. Orang yang jadi nganten jadi orang yang karomah. Kenapa? Duduknya aja di atas. Iya kan? Umi sering tuh kondangan sama orang yang jadi nganten. Dia duduk di atas. Lah Umi deprok di bawah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan karomah. Nah, abis kaf hurufnya alif. Apa itu alif? Ulfun bainahuma. Orang nikah itu mempertemukan dua keluarga. Makanya doanya nganten Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Mempersatukan, mempertemukan dua keluarga. Sikap kita harus sama terhadap mertua dan juga terhadap orang tua kita sendiri. Yang terakhir hurufnya ha. Apa itu ha? Hikmah. Hikmah daripada pernikahan itu apa? Yang laki hikmahnya apa? Buna bini ada yang ngurusin. Bagi istri hikmahnya apa? Kalau punya suami, lah kan duit ada yang ngasih. Benar? Baju ada yang beliin. Ibu-ibu sekalian, oi dengerin. Hikmahnya lagi kalau punya suami kita ambil contoh. Ambil contohnya apa? Maaf, orang yang sayang sama kita, Masya Allah. Suami kalau lagi sayang sama kita kan cakep banget ya Bu ya. Rasulullah itu sama istri-istrinya sayang banget. Sama Khadijah nggak pernah manggil namanya. Sama Aisyah juga nggak pernah manggil namanya. Kalau manggil Khadijah dia manggilnya apa? Ya Ummahatul Mukminin. Wahai ibunya orang-orang yang beriman. Satu kehormatan bagi Khadijah. Dipanggil ibu negara kalau bahasa kita mah. Kalau manggil Aisyah manggilnya apa? Ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Aisyah itu pipinya rada merah-merah jambu kayak anak saya begini ya. Kalau laki kita mah jujur, cuma kadang-kadang nyakitin. Giliran bininya gembrot, brot, dari mana aja nih brot? Tuh kagak boleh tuh begitu. Kita harus mengambil contoh daripada baginda Rasul. Dengerin para laki-laki nih ya. Contoh baginda Rasul, insya Allah. Anak ibu
mengidap leukemia. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin sepadan itu. Dokter pasti salah. Itu benar, Bu. Dan ini hasil tes darah dari laboratorium. Nggak mungkin, Dok. Anak saya nggak mungkin kena leukemia. Dokter harus tes lagi, tes ulang. Harus tes ulang. Anak saya baik-baik aja. Yang sabar ya, Bu ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan anak Ibu. Karena anak Ibu masih stadium 1 dan masih bisa disembuhkan. Masih bisa, Dok.